web server, dan DNS server. Web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam bentuk dokumen HTML. DNS server adalah sistem yang menerjemahkan nama domain menjadi IP address agar bisa dipahami oleh komputer saat kita mengakses sebuah website menggunakan nama domain. Adapun fungsi dari web server yaitu memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan, membersihkan penyimpanan change dan modul yang tidak terpakai, melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan browser. Lalu DNS server fungsinya meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain, meminta informasi URL sebuah website menggunakan IP address yang dimasukkan, mencari server yang tepat untuk mengirimkan email. Berikut adalah simulasi web server dan juga DNS server. Di sini saya sudah membuat skema jaringan untuk web server dan juga DNS server. Langsung saja kita lakukan simulasi untuk web servernya. Langsung saja, yang pertama kita pergi ke web server, lalu service, dan pilih yang HTTP. Berikutnya kita akan mengedit indeksnya dengan yang sudah kita dapatkan dari bapaknya. Lalu setelah itu kita klik save, klik yes. Berikutnya kita pergi ke PC5 untuk melihat web server. Lalu di URL ini kita isi dengan angka 43434341. Lalu klik go atau enter juga bisa. Nah, di sini terlihat bahwasanya tampilannya sesuai dengan indeks yang telah kita masukkan tadi. Berikutnya kita mencoba contoh untuk ke laptop 1. Dilakukan juga hal yang sama kayak tadi, pergi ke web server lalu mengisi URL 43434341. Tampilannya juga sama. Setelah setting web servernya, sekarang kita akan menyeting DNS servernya. Kita klik DNS server lalu pilih service, lalu pilih yang DNS. Setelah itu di-on-kan, jangan lupa, lalu kita ketikkan jarcom.com dengan adresnya 43434341, lalu kita add. Lalu setelahnya kita setting satu-satu mulai dari PC 1 sampai PC ke-6. Ini ngisinya di IP configuration bagian DNS server. DNS servernya kita isi DNS server asal yaitu 333333.1. Lalu untuk PC yang ke-6 ini berbeda, kita ke config lalu di setting itu juga diisi DNS server yang sama 333333.1. Lalu berikutnya yang bagian isi HP itu juga DNS servernya kita isi dengan IP address, kita isi dengan DNS yang sama 333333.1. Lalu selanjutnya di bagian service lalu ke DCHP itu DNS servernya kita ganti juga dengan DNS server asal 333333.1. Lalu kita save. Langkah berikutnya yaitu kita pergi ke smartphone, lalu ke desktop, ke menu IP configuration, lalu kita klik yang static supaya DNS servernya itu berubah, diperbarui begitu. Lalu yang selanjutnya yaitu ke laptop, lakukan juga hal yang sama, ke static lalu ke CHP lagi. Lalu sekarang akan kita coba untuk memasukkan ke web browser. Itu kita dengan mengetikkan jarcom.com. Maka nanti tampilannya akan seperti saat kita memasukkan
IP 434343.1 tadi. Tapi kali ini kita menggunakan DNS server. Setelah itu kita pergi ke DNS, lalu di service, lalu DNS. Di sini kita masukkan lagi www.jarcom.com dengan tipenya cname, lalu addressnya kita gunakan name dari jarcom.com. Setelah itu kita save, jangan lupa kita add. Caranya kemana? Sekarang ketika kita klik. Nah, jika sudah, kita akan melakukan testing dengan menggunakan laptop 1. Kita pergi ke web browser. Di sini kita memasukkan URL-nya, yaitu www.jarcom.com. Nanti tampilannya akan sama seperti yang telah kita masukkan tadi indeksnya pada web server. Belum lookup, ini masih ada lagi, Cok. Lalu berikutnya kita pergi ke DNS lagi. Ini yang FTP. Di service, lalu pilih yang DNS. Kita tambahkan ftp.jarcom.com dengan tipenya record. Nah, di sini addressnya itu yang kita masukkan adalah 434343.2. Lalu kita add. Setelah itu, mari kita coba lagi di PC 5 di web servernya dengan URL yang tadi, yaitu kita masukkan ftp.jarcom.com, lalu kita go, maka tampilannya akan seperti ini. Tampilannya akan sama seperti yang berikut ini. Oke, di sini saya menggunakan dengan contoh PC 4 di desktop, lalu command prompt. Di sini saya akan melakukan perintah ping 434343.1. Kita tunggu sesaat dulu. Nah, ini nanti hasilnya seperti ini. Berikutnya, sebagai contoh, kita lakukan juga di command prompt pada laptop 1. Di sini kita akan menuliskan nslookup dengan alamat yang tadi, yaitu jarcom.com. Oke, ada. Di sini dapat terlihat hasilnya. Lalu yang berikutnya kita lakukan juga nslookup dengan alamat yaitu www.jarcom.com. Lalu yang berikutnya kita lakukan perintah juga nslookup ftp.jarcom.com. Lalu yang berikutnya kita lakukan ke FTP, lalu di service, itu kita pilih yang FTP. Lalu di sini kita menambahkan username-nya, yaitu username coba untuk melakukan percobaan melakukan FTP ini. Lalu dengan passwordnya, yaitu kita pakai password yang sama, yaitu cisco aja biar lebih mudah. Setelah itu kita add. Lalu untuk melakukan perintah ftp spasi ftp.jarcom.com, itu kita lakukan percobaan pada PC 5. Dilakukan dengan di command prompt, lalu kita masukkan perintah ftp spasi ftp.jarcom.com, lalu kita enter saja.
Maka hasilnya akan seperti ini. Lalu kita masukkan username, yaitu username-nya coba. Passwordnya yang sudah kita buat tadi, yaitu cisco aja biar lebih mudah ya. Nah, maka hasilnya akan jadi seperti Namanya Oke, jadi cukup sekian simulasi dan juga sedikit ilmu dari saya. Apabila ada kesalahan kata ataupun tata cara dalam melakukan simulasi ini, saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.